Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1350. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian memberi nutrisi kepada pohon iblis dari 10.000 alam, dan pada saat yang sama memberi nutrisi kepada yang mulia iblis Wanglin dan juga yang mulia api langit. Bagus, kata Kincen. Dia tidak bisa menahan rasa takjubnya di saat dirinya merasakan kekuatan jiwa dari yang mulia iblis Wanglin dan yang mulia api langit, dan aura jiwanya terus berkembang. Benar saja, membunuh orang dan menghasilkan uang adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang. Namun, ketika ini, semua orang yang hadir pun ketakutan. Mereka semua benar-benar terpana. Iblis Chen ini benar-benar membunuh Raja Iblis pertama, dan juga bahkan melanggar perintah dari Raja Iblis Abadi. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apakah kamu tidak mendengarnya? Kata Raja Iblis Abadi. Aura berisi niat membunuh yang tak ada habisnya darinya tiba-tiba turun dari langit. Raja Iblis Abadi saat ini turun dari tahta dengan ekspresi marah dan lalu menampar Kincen dengan telapak tangannya. Boom! Kekuatan sihir yang tak ada habisnya mendidih, dan ketika dia mendengar suara itu, formasi pertempuran berdarah pun langsung meledak di bawah telapak tangan ini. Raja Iblis Abadi datang tepat di depan Kincen dengan tangan raksasanya yang marah, mencoba menekan Kincen dengan keras. Dia sangat marah. Raja Iblis pertama saat ini tiba-tiba meninggal. Dan Raja Iblis pertama itu adalah tangan kanannya yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Dan yang membuatnya semakin marah adalah tindakan Kincen. Ini jelas-jelas memprovokasi otoritasnya. Dia adalah Raja Iblis Abadi dan tidak ada yang pernah membiarkan siapapun berani menantang otoritasnya. Telapak tangan yang sangat menakutkan berisi paksaan untuk menghancurkan langit dan matahari datang tepat ke depan Kincen. Dan pada saat telapak tangan itu akan jatuh, tiba-tiba Kincen mengayunkan cahaya pedangnya. Duar. Seketika kekosongan di depan Kincen pun meledak secara langsung. Cahaya pedang dan telapak tangan itu bertabrakan, dan dunia pun langsung berubah menjadi aliran-aliran partikel yang bergejolak. Sosok Kincen terlempar sejauh puluhan meter ke belakang dan kemudian berdiri diam di kehampaan tanpa cerdas sedikit pun. Apa? Pada saat ini semua penonton pun terkejut dan memandangnya dengan tidak percaya. Pukulan dari Raja Iblis Abadi ternyata sebenarnya gagal untuk membunuh Iblis Chen ini. Itu benar-benar tidak terduga. Adegan seperti itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika Kincen membunuh Raja Iblis pertama. Tuanku Raja Iblis Abadi, apa yang kamu lakukan? Kata Kincen. Di dalam kehampaan, Kincen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Sementara saat ini di kejauhan jantung Raja Iblis Batu Hitam juga nampak sedikit bergetar, wajahnya menjadi pucat, tangannya terkepal dan dia merasa gugup. Melakukan apa? Kata Raja Iblis Abadi. Dia pun melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung turun ke medan perang berdarah. Dia seperti dewa iblis. Dia berdiri dengan bangga di dunia ini dengan napas puncak tahap air Tianjun yang merembes jelas dari tubuhnya. Kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Raja Iblis ini ingin bertanya apa yang kamu lakukan. Raja ini telah memintamu untuk berhenti, tidakkah kamu dengar? Kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan dingin. Matanya terlihat sangat dingin dan energi iblis gelap melonjak di sekujur tubuhnya seperti dewa iblis. Dia kemudian mengangkat tangannya dan boom, boom. Dari istana iblis abadi di belakangnya, serangkaian-serangkaian aura menakutkan naik ke langit. Dan dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti medan perang berdarah ini sepenuhnya. Para ahli teratas ini masing-masing mengenakan baju besi. Ternyata mereka adalah ahli teratas tingkat Tianjun. Mereka semua nampak mengelilingi Kincen. Mereka semua adalah penjaga iblis di Pulau Iblis Abadi ini. Di perairan Pulau Iblis Abadi, banyak dewa iblis telah lahir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain Raja Iblis teratas, ada juga beberapa jenderal iblis yang pernah menjabat sebagai Raja Iblis teratas.
Banyak dewa iblis yang tersisa telah diambil oleh Raja Iblis Abadi dan digabungkan menjadi para penjaga iblis di bawah komandonya dan mematuhi segala perintahnya. Pada saat ini Raja Iblis Abadi bergerak dan para penjaga iblis ini pun juga segera bergerak. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura mengerikan, mengelilingi Qin-Chen. Di saat yang sama, formasi sihir juga melonjak, dan penjaga sihir yang kuat ini langsung menyatu dengan atmosfer formasi besar di Pulau Iblis Abadi. Dalam sekejap, formasi sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung memblokir alun-alun. Tiba-tiba iblis-iblis yang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan berubah warna. Ini, apakah sesuatu yang besar sedang terjadi? Bahkan formasi Pulau Sihir Abadi telah didesak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang pun memandang Qin-Chen dan menggelengkan wajah mereka. Iblis Chen ini memang terlalu gila. Bahkan setelah Raja Iblis memberi perintah, dia berani mengambil tindakan melawan Raja Iblis pertama. Bukankah ini secara langsung mencoreng wajah Raja Iblis Abadi? Dengan sifat Raja Iblis Abadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tetapi nampak Qin-Chen mengerutkan kening. Tuan Raja Iblis Abadi, konferensi Pulau Iblis ini sepertinya adalah duel antar Raja Iblis, bukan? Meskipun Anda adalah Raja Iblis, tetapi Anda buru-buru melakukan intervensi di antara Raja Iblis. Di saat duelnya, apakah ini tidak melanggar aturan? Kata Qin-Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Qin-Chen itu pun semua orang tercengang. Satu demi satu pun memandang Qin-Chen dengan tidak percaya. Apakah anak ini berdebat dengan Raja Iblis Abadi? Tetapi itu juga benar jika Anda bisa mengikuti aturan dan prinsip di dunia Iblis Abadi ini. Lalu apa yang perlu Anda lakukan dengan kekuatan? Hahaha. Apakah kamu berdebat dengan raja ini? Raja Iblis Abadi tiba-tiba tertawa dan menatap Qin-Chen dengan mata yang dingin. Baiklah, kamu masuk akal. Raja ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika tidak, bagaimana cara raja ini melayani orang-orang di Pulau Iblis Abadi ini di masa depan? Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Abadi melangkah maju dan energi iblis yang mengerikan melonjak ke langit. Raja ini tidak punya alasan untuk menghentikannya. Namun jika ada ras iblis kuat lainnya yang datang ke Pulau Iblis Abadi saya untuk menjadi liar, Raja Iblis ini tidak bisa membiarkannya. Dan Anda sama sekali bukan orang dari lautan dewa kekacauan saya. Karena orang-orang dari lautan dewa kekacauan saya tidak pernah memunculkan seorang master seperti Anda. Kata Raja Iblis Abadi, dia berkata dengan dingin. Dan begitu pernyataan ini keluar, penonton pun seketika terguncang. Semua orang di ruangan itu pun memandang Qin-Chen dan hati mereka tergerak. Apa yang dimaksud dengan kata-kata dari Tuan Raja Iblis Abadi? Mungkinkah Iblis Chen ini berasal dari beberapa kekuatan iblis top? Tetapi setelah dipikir-pikir, ini memang sangat mungkin. Meskipun lautan dewa iblis kekacauan seringkali dapat melahirkan orang-orang kuat, tetapi kelahiran setiap orang kuat itu dapat dilacak, dan kemunculan seorang iblis seperti Iblis Chen yang memiliki kekuatan itu memang sedikit diragukan. Mendengar itu, Qin-Chen mengerutkan kening. Kata-kata Tuan Raja Iblis itu sedikit buruk. Tidak bisa dikatakan bahwa saya adalah bukan orang dari lautan dewa iblis kekacauan. Dan dari mana Tuan Raja Iblis bisa berpikir bahwa saya adalah bukan orang dari lautan dewa iblis kekacauan? Apakah Tuan Raja Iblis Abadi mengetahui setiap ahli teratas di lautan dewa iblis kekacauan? Kata Qin-Chen. Ya, itu wajar. Saya kemudian mendengar Raja Iblis Abadi mencibir. Laut iblis dewa kekacauan berada di bawah kendali Raja Iblis ini. Dan saya mengetahui setiap master yang berada di lautan dewa iblis kekacauan. Dan tidak pernah lautan dewa iblis kekacauan memunculkan seorang master sekuat Anda. Dan saya juga merasa heran karena dengan kekuatanmu, kamu jelas bisa menjadi Raja Iblis teratas dan bahkan menantang posisi Raja Iblis Agung. Tetapi mengapa kamu bersembunyi di bawah komando Raja Iblis ke-16 di Pulau Iblis Abadiku dan menjadi jenderal iblisnya? Apakah ini terlalu aneh? Kata Raja Iblis Abadi, dia mencibir. Ini, Qin-Chen menyentuh hidungnya. Tuan Raja Iblis Abadi, Anda mungkin tidak tahu. Ini karena bawahan memuja Tuan Raja Iblis Batu Hitam. Jadi bawahan melayaninya sebagai jenderal iblis di bawah komando Tuan Raja Iblis Batu Hitam. Nona yang sangat cantik. Tuan-tuan, apakah Anda tidak mengerti? Dan seorang pria mengejar seorang wanita cantik, sepertinya itu tidak ada yang salah, kan? Kata Qin-Chen. Tiba-tiba mendengar itu, penonton pun terkejut dan lalu melihat ke arah Raja Iblis Batu Hitam.
Iblis Shen ini sebenarnya datang untuk mengejar cinta dari Raja Iblis Batu Hitam. Segera di bawah tatapan mata semua orang, wajah Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba memerah. Dan Iblis Shen ini benar-benar mengatakan ini di depan umum, yang langsung membuatnya malu. Namun mengingat situasi Qin, Raja Iblis Batu Hitam pun berkata, "Tuanku Raja Iblis Abadi, itulah yang sebenarnya terjadi. Iblis Shen ini telah mengejar-ngejar bawahan," kata Raja Iblis Batu Hitam. "Tutup mulutmu," kata Raja Iblis Abadi. Dia dengan dingin menatap ke arah Raja Iblis Batu Hitam. Dan lalu berkata lagi dengan sungguh-sungguh, "Idiot, bahkan jika kamu mengejar cinta Raja Iblis Batu Hitam, kamu sebenarnya tidak perlu menjadi Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam." Mengatakan ini, Raja Iblis Abadi mengambil langkah maju, matanya dingin. "Karena dengan kekuatanmu, seluruh dunia iblis dapat melatihmu. Klan iblis tingkat kedua tidak dapat melakukannya. Hanya klan iblis tingkat atas yang bisa melakukannya. Dan ras iblis teratas di garis depan memiliki perjanjian dengan Laut Iblis Dewa Kekacauanku. Jika ingin mendapatkan pengalaman, bisa langsung menghubungi Raja Iblis. Tidak perlu berpartisipasi di dalam konferensi Pulau Iblis dan Raja Iblis di bawah komando Raja ini," kata Raja Iblis Abadi. Ini. Mendengar itu, Qin pun tiba-tiba berubah warna sedikit. Dia bahkan tidak tahu kalau ada perjanjian seperti ini. Klan iblis tingkat atas manapun ternyata memiliki perjanjian dengan Raja Iblis. Dari lautan Dewa Iblis Kekacauan, apa yang sedang terjadi? Hati Qin pun segera tergerak dan dia segera terbangun. Itu pasti karena leluhur iblis abis. Iblis teratas lini pertama adalah ras iblis teratas kecuali klan iblis abis. Bahkan jika penguasa iblis dari lautan iblis kekacauan adalah ahli teratas tingkat supreme, tidak mungkin untuk menandatangani perjanjian dengan banyak iblis teratas oleh hanya satu orang. Kecuali jika leluhur iblis abis yang maju dalam hal ini. Hal ini pun menunjukkan rahasia lautan Dewa Iblis Kekacauan ini. Itu benar-benar bukanlah lautan yang biasa. Saat ini Qin benar-benar tidak menyangka bahwa dia sampai di perhentian pertamanya di dunia iblis. Berpikir bahwa lautan Dewa Iblis Kekacauan itu hanya merupakan tanah klan iblis kultivator biasa. Tetapi ternyata Qin mendapati bahwa saat ini lautan Dewa Iblis Kekacauan memiliki posisi penting di dunia iblis. Tiba-tiba wajah Qin sedikit tidak yakin, dan hal itu pun membuat Raja Iblis Abadi semakin yakin dengan tebakannya. Di dunia iblis ini, hanya klan iblis teratas yang dapat mengembangkan karakter seperti Anda. Saya tidak tahu dari klan iblis teratas mana Anda berasal. Lebih baik beritahu raja ini, dan raja ini dapat segera beritahu Raja Iblis. Biarkan guru iblis mengetahui ras Anda, dan lihat apa identitas Anda, kata Raja Iblis Abadi. Dan setelah mengatakan itu, formasi sihir yang tak terhitung jumlahnya dilonjakkan olehnya, menyelimuti Qin dan bahkan Qin samar-samar merasa bahwa formasi sumber sihir tingkat supreme di bawah Pulau Iblis Abadi diaktifkan secara diam-diam, menghalangi dunia ini. Iblis Abadi ini, apakah dia mengambil tindakan terhadap diriku? Gumam Qin. Menurutnya ini cukup menyusahkan. Qin sedikit mengalami depresi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa lautan Dewa Iblis Kekacauan ini ternyata memiliki karakteristik khusus seperti itu. Sekarang bagaimana caranya? Apakah aku harus mengaku sebagai anggota dari klan Iblis Mati, asal Tu Moyu, atau dari klan Iblis Suci, asal Ling Yuan? Tidak, gumam Qin. Qin awalnya ingin mengaku berasal dari kedua ras iblis ini, tetapi Qin mungkin saja berpikir bahwa Raja Iblis Abadi ini sebagai dewa tertinggi, pasti dirinya dapat langsung menghubungi Raja Iblis dari lautan Iblis Kekacauan. Dan menurut Raja Iblis Abadi, Raja Iblis Laut Iblis Kekacauan sebenarnya dapat langsung menghubungi ras iblis teratas lainnya. Dan pada saat itu, tidak peduli apakah Anda mengatakan ras iblis mati atau ras iblis suci, pihak lain pasti akan dapat menghubungi leluhur dari kedua ras tersebut. Dan pada saat itu, Tu Moyu dan Ling Yuan tidak akan bisa berbohong. Dengan bakat Tu Moyu dan Ling Yuan, meskipun mereka adalah putra iblis dari dua ras iblis besar, tetapi mereka paling banyak berada di tingkat basis kultivasi Tianjun dan tidak akan mampu mengendalikan keinginan dari dua ras teratas mereka. Kenapa kamu tidak tahu? Berani datang ke lautan iblisku yang kacau, tidak berani memberitahu iblis identitasmu. Apakah kamu tidak takut akan hukuman dari klan iblis milikku? Kata Raja Iblis Abadi. Dia maju selangkah, matanya dingin, dan boom, napas yang mengerikan melonjak darinya. Tindakan Qin sebelumnya terlalu aneh, dan Qin ini benar-benar menelan asal-usul Raja Iblis yang terbunuh di sini. Dan ketika leluhur iblis abis menetapkan aturan lautan iblis kekacauan,
penguasa iblis dan leluhur klan iblis teratas lini pertama telah pergi dan melalui perjanjian, maka jangan hancurkan rencana dari Laut Dewa Iblis Kekacauan. Hal ini membuat Raja Iblis Abadi merasa sedikit ragu dengan identitas Qinchen. Dan begitu Qinchen memberitahu identitas rasnya, dirinya pasti akan memverifikasi kebenaran itu, sehingga leluhur Iblis Abis dapat menghadapinya dan mengetahui klan iblis teratas yang mana yang berani membuat kekacauan dan menghancurkan rencana dari leluhur Iblis Abis. Terlepas dari klan iblis teratas mana iblis Chen ini berasal, Tuan Raja Iblis seharusnya akan menghukumnya. Sementara pada saat ini mata semua iblis-iblis yang kuat di lapangan pun langsung tertuju kepada Qinchen, karena mereka juga ingin tahu siapa Qinchen dan dari mana asalnya. Hahaha, Tuan Raja Iblis Abadi, kali ini tebakanmu salah, kata Qinchen. Dia sedikit tersenyum. Faktanya bawahan ini bukan berasal dari ras iblis teratas, kata Qinchen. Setelah mendengar sekian lama, Qinchen juga memahami bahwa sebenarnya Raja Iblis Abadi tidak curiga bahwa dirinya dalam mata-mata umat manusia, tetapi dia ingin mengetahui identitas agar dia dapat dihukum. Bukan anggota dari ras iblis teratas, gumam Raja Iblis Abadi. Dia mencibir. Apakah kamu pikir aku idiot? Kamu bukan berasal dari ras iblis tingkat atas. Lalu, bisakah ras iblis tingkat kedua melahirkan orang kuat sepertimu? Meskipun beberapa ras lapis kedua mungkin juga dapat melahirkan orang kuat. Namun, itu hanyalah orang kuat yang biasa. Tetapi kamu memiliki napas yang sangat kuat dan juga aura yang begitu muda. Ini setidaknya adalah salah satu ras iblis teratas yang memiliki kesempatan untuk melahirkan orang sepertimu. Mendengar itu, Qinchen tertawa. Tuan Raja Iblis Abadi, apa yang dikatakan bawahan adalah benar, dan bawahan juga pertama kalinya memasuki lautan Dewa Iblis kali ini. Jadi bawahan tidak mengetahui aturan dari lautan Dewa Iblis Kekacauan ini. Tetapi di lain sisi, bawahan memiliki alasan lain, kata Qinchen, dan boom. Berbicara tentang itu, dari tubuh Qinchen, kekuatan tak terlihat melonjak dan langsung menembus tubuh Raja Iblis Abadi. Kekuatan ini adalah, kata Raja Iblis Abadi, karena dia seketika merasakan napas yang keluar dari tubuh Qinchen, dan dalam sekejap mata Raja Iblis Abadi tiba-tiba membulat. Pada saat ini napas yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Raja Iblis Abadi, dan begitu napas ini keluar, Raja Iblis Abadi pun terkejut. Kekuatan ini sangat lemah tetapi esensinya sangat menakutkan. Ketika kekuatan ini menimpanya, Raja Iblis Abadi langsung merasakan guncangan yang sangat hebat, seolah-olah kekuatan ini masih berada di atas penguasa surgawi puncaknya. Bahkan kekuatan iblis di tubuhnya menjadi tidak jelas. Bagaimana itu bisa terjadi? Gumam Raja Iblis Abadi. Dia tiba-tiba melihat ke arah Qinchen. Pupil matanya berkontraksi. Kekuatan macam apa ini? Dia kemudian dengan hati-hati merasakan persepsi ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Karena dia merasakan bahwa ini adalah napas dao besar ras iblis yang jauh melampaui dirinya. Dan napas dao besar ras iblis ini sebenarnya sangat mirip dengan aura leluhur Iblis Abis. Anda, kata Raja Iblis Abadi. Dia pun terkejut. Jalan Iblis Abis, tidak ada seorang pun yang memiliki otak idiot yang bisa menjadi Raja Iblis dari Laut Dewa Kekacauan Iblis. Dan ketika nenek moyang Kekacauan Iblis datang ke Lautan Dewa Iblis Kekacauan, dia sebagai salah satu ahli teratas dari Lautan Dewa Iblis Kekacauan juga telah mengamati dari kejauhan. Sekarang dirinya sangat merasakan bahwa di depan Iblis Chen ini ada jejak aura Tao dari ras Iblis Abis. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah Iblis Chen ini berasal dari ras Iblis Abis? Kata Raja Iblis Abadi. Guncangan di hati Raja Iblis Abadi saat ini seolah-olah seperti sungai yang meluap. Klan Iblis Abis itu adalah penguasa di dunia iblis saat ini, yang merupakan ras pertama dunia iblis, dan seluruh dunia iblis berada di bawah kekuasaan dari ras Iblis Abis. Yang mulia, Anda, kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan gemetar, wajahnya pun pucat. Dan tindakan dari Raja Iblis Abadi ini juga langsung mengejutkan para ahli teratas klan iblis yang lainnya yang hadir di sana. Dan mereka semua memandang Raja Iblis Abadi dengan tidak percaya. Tuan Raja Iblis Abadi, ada apa dengan dia? Para ahli iblis yang hadir semuanya nampak bingung, karena mereka tidak dapat merasakan aura Qinchen. Mereka hanya melihat apa yang dikatakan Qinchen kepada
Raja Iblis Abadi, dan kemudian Raja Iblis Abadi menunjukkan ekspresi menakutkan seperti itu. Apa yang bisa membuat Raja Iblis Abadi, sang pemimpin Pulau Iblis Abadi, menunjukkan keterkejutan seperti itu?